Nah, jadi ini best seller kita, Kak. Oke. Boleh dicoba deh dulu. Boleh dicoba. Oke, makasih. Iya benar. Aromanya Jadi, fresh banget ya. Aku bakal saranin ini untuk cewek karena cewek-cewek pasti aromanya lebih kelihatan manis, jadi mukanya manis banget kelihatannya, jadi Asik. semuanya bisa manis. Sekali Asik. sapukan pokoknya udah bisa dari 1 kilometer, udah Wah, kecium kecium ya. aman itu. Membawa suasana gitu. Iya. Jangan sampai kalau katanya orang Bali sing membu. Nah, jadi kita nggak mau sampai gitu. Oke. Oke, selamat datang teman-teman di podcast Aroma Nusantara. Jadi hari ini aku Yunita dan kita kedatangan narasumber yang pastinya hari ini bergelut di bidang parfum gitu ya. Jadi kita hari ini sebenarnya temanya tentang kecantikan, tapi kan kita nggak bisa lihat kecantikan tuh cuma dari parasnya aja. Kita harus tahu sampai aura-auranya. Jadi kalau parfum itu kita kan sampai tahu aromanya, jadi kita bisa lihat juga kecantikan dari aromanya juga. Kalau gitu kita akan bahas lebih lanjut tentang parfum, mendalami parfum juga. Dan kita juga telah bergabung hari ini bersama kita Arya. Oke, jadi selamat datang Arya. Selamat datang Kak Yunita. Oke, jadi mungkin boleh perkenalan diri dulu Arya, dari backgroundnya kayak gimana. Boleh kali perkenalan diri sama teman-teman Sobat Wangi kita hari ini. Oke, Sobat Wangi, kenalin, nama aku Arya. Aku sekarang masih berkuliah di ITB Bali. Jadi umurku 21, aku asli dari Bali dan Denpasar. Oke, jadi masih mahasiswa tapi udah punya bisnis parfum ya teman-teman. Jadi kita langsung aja nih. Aku penasaran gimana awal mula Essence itu berdiri. Jadi awal mula Essence itu gini ceritanya. Essence itu ada karena keresahan dari tim kita. Jadi Essence itu terdiri dari 4 tim. Yang itu semua teman-temanku dari kuliahan. Nah, jadi pertama tuh kita merasakan keresahan, kita tuh mau jadi apa setelah lulus dari kuliah. Itunya pasti kebingungan dari semua mahasiswa lah, karena benar. zaman sekarang tuh S1 udah kayak SMA, udah lumrah. Iya benar, udah. Nah, keresahan lah. Iya. Identitas kita itu siapa? Yes. Nah, jadi kita mulai nih membuat sebuah brand yang bisa membantu mahasiswa atau kalangan muda untuk menemukan identitas. Nah, pertama-tama kita mulai dari keresahan kita yang pertama, yaitu parfum. Kita tuh sering nih beli parfum mahal harganya, tapi aromanya tidak sesuai dengan kita. Nah, akhirnya kita membuatlah brand parfum yang bisa kita sambungkan dengan brand awal kita. Karena kenapa? Karena identitas seseorang itu bisa ditemukan atau digambarkan pertama kali dengan aroma. Jadi kan parfum itu pasti kayak, ini aromanya segini nih datang. Aromanya segini nih datang. Jadi parfum itu awal mula untuk kita membuat sebuah brand dari menemukan jati diri ini. Itu sih awal mulanya kita nemuin brand parfum itu. Oke, jadi Essence ini emang dari keresahan semua mahasiswa ya. Terus juga pastinya parfum itu salah satu jati diri kita gitu loh. Kalau misalnya kita tidak bagus gitu dalam aroma gitu, kayak agak kurang dilihat gitu oleh orang-orang. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang awal berdirinya Essence, ada nggak sih cerita atau pengalaman menarik saat pertama kali ngomongin tentang bisnis atau produk dari Essence ini? Hal yang paling menarik, sebenarnya kita ada cerita yang lumayan lucu dan ngagetin. Oke. Jadi setelah Essence berdiri, ini Essence baru berdiri sekitar 1,5 bulanan kalau nggak salah. Jadi baru berdiri kita membuat brand ini selama 3 minggu. Nah, waktu itu kita ada tawaran untuk mengikuti lomba bisnis tenan di kampus di Bali juga. Nah, di sana kita tuh prepare cuman H-1 untuk mengikuti lomba itu. Setelah kita mengikuti lomba dan menyiapkan segala macam, itu kita nggak punya prepare sama sekali karena bener-bener pengalaman baru lah. Akhirnya setelah kita lomba, akhirnya pengumuman itu lagi seminggunya lah. Nah, di pengumuman itu seharusnya kita itu datang ke kampus tersebut. Namun karena kita udah pasrah, kita kayak nggak bakal menang, tim kita nggak ada yang datang tuh Kak. Nah, tapi pas di H+1 kita tuh ditelepon sama pihak Uniknasnya. Kenapa kita nggak datang ke sana? Padahal kita itu juara 2. Nah, jadi itu menurut saya pengalaman yang menarik lah. Kenapa? Karena kita tuh nggak ada harapan buat juara, karena kita baru mau terjun. Hitungannya cuma mau nyari market pasar di kampus tersebut lah. Ternyata kita dapat juara 2.
Ya itu jadinya bisa kita masukin beasiswa di kampus, jadi bisa iya, kita benar. ngembangin produknya lagi lah. Iya, Itu sih. jadi itu unexpected banget ya, pengalaman unexpected. Jadi sebenarnya kita banyak ya, pasti kan mungkin kita tuh sebenarnya kalau misalnya kayak yang tadi dibilang itu pasti kayak harus ada dorongan dulu biar kita bisa kayak harus kayak bikin stand dengan Hamin satu itu kan harus ada dorongan kayak kita harus cepet-cepet harus gimana muter otak biar standnya bisa berdiri gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya masalah parfumnya sendiri gimana awalnya untuk menciptakan aroma-aroma dari tiap parfum itu dan kenapa gitu loh bisa milihnya aroma itu, kenapa? Mungkin ada alasan gimana? Karena kita di Stikom itu anak SI, jadi kita by data semua juga Kak, Oke. bukan cuman dari internal kita. Jadi waktu itu kita menyebar yang namanya kuesioner dengan target 100 orang pertama. Nah dari kuesioner itu kita mendapatkan aroma-aroma yang paling banyak diminati dari kalangan muda. Karena kita ini baru terjun di dunia parfum, jadi target pasar kita itu nggak mungkin orang-orang yang ngerti parfum. Mereka pasti ngerti ini parfumnya kurang. Jadi target pasar kita anak-anak dari SMP hingga kuliah dengan harga jangkauan, harga yang murah. Nah, jadi kita melakukan survei itu kepada kalangan SMP, SMA, kuliah, aroma apa sih yang paling disuka. Nah, akhirnya kita pertama kali itu kita mendapatkan 3 aroma yang disukai. Nah, akhirnya kita combine. Bisa nggak ini biar jadi tahan lama? Karena kan zaman sekarang itu kalau anak muda pasti pengen yang murah, Tahan lama. tapi tahan lama. Iya. Nah kayak gitu, jadinya kita combine semuanya, akhirnya kita bisa launching gitu sih Kak. Oke. Tapi kan sejauh ini Essence sendiri ada berapa variannya? Sekarang sejauh ini ada 4 dan Oke. yang terbaru ada nanti akan launching. Oke, Tapi belum itu launching. target pasarnya bukan anak kuliahan, lebih ke bule karena itu sedikit aromaterapi gitu. Oke. Berarti akan ada aroma baru Ada ya. aroma baru. Tapi sejauh ini untuk masing-masing aroma mungkin boleh dijelasin yang satu-satu aromanya apa aja. Aromanya mungkin di sini aja kita biar enjoy Kak. Oke, boleh. Oke, ini Mumpung ada produknya di sini ya. Esakis ini adalah brand paling bestseller kita. Oke. Aroma bestseller ya. Iya, Esakis ini perpaduan dari grapefruit dan juga aroma mint. Oke. Jadi ini ada combine-nya, ini rasanya fresh. Iya. Nah, Esakis ini lebih cocok untuk di dalam ruangan karena aromanya fresh nih, nggak terlalu menyengat banget. Oke. Nah, jadi ini bestseller kita Kak. Oke. Boleh dicoba deh dulu. Boleh dicoba. Oke, Nah. makasih. Iya benar. Aromanya Esakis. fresh banget ya. Aromanya fresh. Nah, Setuju. ini biasanya dipakai untuk playboy. Nah, jadi kita identitasnya itu ada Kak. Jadi setiap parfum tuh menggambarkan sebuah identitas. Oke. Nah, contohnya nih Esakis nih. Untuk orang-orang yang cowok-cowok yang sering dugem nih. Nah, ini contohnya nih. Bisa lah yang menarik Ya, cewek-cewek gitu bisa. Karena kalau Oke. dugem itu kan kita riset juga nih Kak. Kalau Uh-uh. dugem itu orang-orang party itu nggak suka parfum yang manis biasanya Oh. dan menyengat karena Iya. bisa bikin muntah. Betul. Nah, kalau yang fresh gini bisa memikat kaum gini wanitanya. Nah, Oke. itu tuh Esakis. Oke, next. Apa Yang itu? kedua, nah ini Savona ini yang paling juga disukai oleh kaum wanitanya sekarang. Nah. Tadi kan kaum prianya, ini kaum wanitanya. Semua kalangan lah ya Semua bisa kalangan. sekarang. Oke. Jadi Savona ini adalah perpaduan dari vanila dan coconut, makanya namanya Fona. Oh. Oh ya, untuk penjelasannya kenapa isi Esa? Karena Esa itu adalah penggambaran dari brand kita, Essence. Nah, jadi kita gabungkan Esa dengan aroma parfumnya, Esa Fona. Nah, Esa Fona ini vanila dan ini lumayan menyengat. Kalau aku untuk saranin jangan pakai di dalam ruangan, boleh sih, cuman lebih enak di luar ruangan karena kalau ini semakin kena keringat, aromanya itu semakin keluar. Oh. Nah. Oke. Dijamin kalau cewek-cewek pakai ini, cowok-cowok sih bisa juga karena parfum kita sebenarnya unisex. Yes. Tapi aku bakal saranin ini untuk cewek karena cewek-cewek pasti aromanya lebih kelihatan manis, jadi mukanya manis banget kelihatan. Semuanya bisa manis. Sekali Asik. Savona. Berarti kalau untuk cewek carinya Savona. Savona. Oke, next. Next ada Esafira. Nah, Esafira ini kayak saudaranya Savona lah. Aromanya tuh mirip-mirip, cuman bedanya Esafira sama Savona. Esafira itu sedikit isi aroma freshnya. Oke. Kalau Savona tuh lebih ke manis banget. Manis banget, Ya. oke. Esafira tuh lebih ke fresh dan juga manis. Nah, ini juga cocok untuk di luar ruangan. Waktu ini ada cerita Kak, waktu ini kan ada olahraga kabadi kalau Kakak tahu. Oke, tahu. Nah, temanku itu pelatih dia. Dia belilah parfum Esafira ini. Dari kejauhan
teman-teman anak atlet-atletnya semua udah nanyain baunya siapa nih, baunya siapa nih. Oke. Nah kebetulan temanku tuh akhirnya masuk. Nah itu dah, ini baunya jadi dikenalin lah bahwa ini parfumnya. Jadi Esafira tuh baunya udah bisa dari 1 kilometer udah Wah, kecium baunya. udah kecium ya. Udah aman itu. Oke. Itu sih. Berarti sangat awet, terus sangat menarik banget, asik. Mungkin aku mau ngasih tahu lagi satu Kak. Oke, boleh. Ini Apa ada tuh? juga parfum yang fuckboy banget. Aduh, Nah, ada parfum fuckboy ternyata teman-teman. parfum fuckboy yaitu Esafiro. Esafiro itu adalah perpaduan dari jeruk Oke. dan kayu. Nah, jadi aroma itu manly banget yang Oke. bisa bikin cewek itu tiba-tiba jadi air kayak cair. Oh, siap. Oke. Berpengaruh lah pokoknya. Berarti langsung meleleh gitu ya. Langsung Langsung meleleh meleleh pokoknya. kalau misalnya pakai Esafiro. Asik. Jadi semuanya memikat ya berarti ya. Semuanya memikat. Memang tujuannya untuk memikat gitu ya. Ya, tujuannya untuk mempermudah regenerasi dari makhluk-makhluk hidup manusia. Baik. Jadi keturunannya itu nambah terus gitu. Bagus. Nggak stop. Berarti kan kayak tadi dibilang kan kayak kita tuh tidak hanya melihat dari penampilan Ya, fisiknya aja, tapi fisik. juga aroma juga Aroma. hawa suasana gitu. Iya. Jangan sampai kalau katanya orang Bali sing mumbu. Nah, Nah. jadi kita nggak mau sampai gitu. Oke. Kita Jadi harus harus beli essence. Essence. Oke. Agak iklan dikit tapi nggak apa. Oke, kalau gitu lanjut. Kita mau bahas tentang gimana Essence itu melakukan promosi nih. Kalau kakak sendiri gimana caranya ngepromosiin Essence ke orang-orang dan biar orang-orang tahu ada brand namanya Essence. Jadi untuk branding Essence kita untuk sekarang karena kita mulai dari awal, otomatis kita tidak punya budget sebesar itu. Oke. Nah, kita kan ini memulai bisnis dari awal. Jadi kita memanfaatkan orang-orang dan area-area sekitar kita, bukan memanfaatkan dalam artian jelek ya. Oke. Contohnya kayak kampus di Stikom. Karena kita punya kampus Stikom, jadi awal mula tuh kita mau mamerin produk ini di Stikom. Contohnya, kita kan kayak tahu nih di Stikom tuh ada 4 kamar mandi. Nah, dan kamar mandi di lantai 1 itu adalah kamar mandi yang paling ramai. Betul. Jadi kita biasanya akan meninggalkan parfum kita yang sudah setengah isinya di toilet kampus. Habis itu kita foto, kita kirim ke grup angkatan. Ini Oke. parfum punyanya siapa? Jadi kita mulai dengan hal kecil seperti itu. Oke. Contoh berikutnya seperti lomba yang tadi Kak. Lomba dari kampus lain, kan kita Iya. juara. Nah, kebetulan tim dari Essence ini keempatnya adalah anak dari U2M. Oke. Jadi kita bisa manfaatkan untuk membuat story di IG U2M dengan tema tim U2M mendapatkan juara, sehingga nantinya IG Stikom otomatis akan merepost dari Ya, benar. foto. Jadi brand kami bisa dikenal dari anak-anak Stikom. Oke. Setelah itu kita juga sponsorship kepada kegiatan-kegiatan event yang ada, namun berupa produk atau barang, bukan berupa uang sih biasanya. Jadi gitu untuk awal mula kita. Berarti perkenalannya masih di daerah-daerah Masih Stikom lah daerah ya. Stikom. Oke, tapi lumayan efektif nggak kira-kira? Lumayan efektif. Untuk sebulan kami membuat 30 hari, insight Instagram kami itu menyentuh 40.000. Wah. Insight Instagram kami. Oke, berarti sangat efektif ya, Ya. walaupun dibilang sederhana, Sederhana, tapi cuman. sangat efektif. Berarti nggak usah lah terpikir terlalu jauh-jauh Oh, untuk promosi. Oke. Tapi sejauh ini konsumen-konsumen dari Essence itu gimana tanggapannya dengan produk Essence? Ada yang mengeluh, ada yang protes gitu nggak? Kalau untuk yang protes, ada sih Kak yang protes waktu ini dia nge-spam. Bisa nggak nih botolnya dibesarin? Oke, botolnya karena dibesarin dia- ternyata. Biar nggak nanggung nih dia, kalau Oke. karena terlalu, menurut dia 30 mili itu terlalu kecil, Terlalu dia 30 kecil. mili Kak. Jadi dia minta ukuran yang besar. Nah setelah itu biasanya keresahan kami karena di Instagram kami tidak isi yang namanya harga. Orang-orang itu nge-DM kita ngira harga produk kita tuh 200.000. Oke. Padahal harga produk kita itu cuma 80.000. Jadi kita memang benar mengefisiensikan supaya bisa dibeli oleh kalangan muda. Nah itu sih biasanya yang komenan orang tuh ini dikira 200.000. Padahal aslinya cuma 80.000. Mungkin Berarti yang simpel-simpel gitu. Untuk aromanya banyak yang suka karena kebanyakan yang membeli parfum kita itu dari mencium aroma dari orang lain. Gitu sih. iya. Berarti sudah sangat puas lah ya. Sudah. Oke, jadi pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir mungkin gimana kedepannya Essence mau ada perkembangan apa atau ada yang harus kita nantikan nggak sih dari Essence? Oh jadi Project Essence itu awalnya sebenarnya bukan parfum. Oke. Jadi yang balik ke pertamanya itu adalah menemukan identitas. Jadi Essence itu adalah membantu kalangan muda untuk menemukan identitas mereka dari segi fashion dan juga jasa.
Jadi di tahun depan kita memiliki project, yaitu sebuah website yang membantu dengan pertama terdapat kuesioner yang akan membantu mahasiswa untuk mencari apakah pekerjaan yang cocok untuk mereka dan lain-lain. Berikutnya kita juga akan membuat semua fashion berada di Essence, bukan cuma parfum. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bukan cuma fashion tapi cukur rambut juga, skincare juga, semuanya. Nah, jadi kita juga membantu. Nanti kita akan, cita-cita kita itu membuat sebuah toko fisik, toko offline, di mana tokonya itu akan seperti gini contohnya. Misalkan kakak datang nih ke toko kita. Pertama kali kakak itu bakal ketemu sama konsultan. Jadi konsultannya bakal nanya nih, kakak mau baju yang kayak gimana atau mau fashion yang gimana. Semua fashion kita bakal ada. Jadi dialah yang akan menyarankan dari tingginya kakak, dari warna kulitnya kakak, dia akan menyarankan baju apa yang cocok. Nah itu juga nanti ke depannya, proyek kita ke depannya, jadi ditunggu aja. Jadi mungkin kemungkinan 8 bulan Agustus proyek kita jadi websitenya, bisa ditunggu. Nah untuk sekarang setelah parfum kita baru ada yang namanya kaca kak. Jadi kaca ini biasanya enak untuk reading. Ini terbuat dari kayu jati. Jadi kacanya ini bisa mengidentifikasikan bahwa identitas itu berbeda. Jadi beda deh sama kaca yang lain. Kalau kaca yang lain itu kan pasti udah lumrah. Jenisnya sama. Kalau kita tuh beda, ada kotaknya. Enak dipakai riding untuk motoran. Bahannya juga kayu, dari kayu jati. Stylenya juga kita modifikasi dan bisa di custom. Jadi yang mau beli kacanya bisa di custom, nanti bisa kita isiin namanya di sini. Itu aja sih kak untuk program kita untuk project. Berarti Essence ini banyak banget ada hal-hal yang harus dikembangkan lagi dan banyak banget ada project-project lagi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu lagi tentang Essence bisa cek IG-nya ya. Bisa, ada namanya Essence Live, essence.live di Instagram. Yang logonya putih, logo pinggirannya putih, tulisannya hitam. Essence. Jangan lupa cek IG Essence. Kalau gitu sudah kak, terima kasih banyak Arya atas waktu dan wawasannya hari ini. Jadi terima kasih juga buat teman-teman Sobat Wangi yang udah mendengarkan podcast Aroma Nusantara, dan jangan lupa dapatkan momenmu di setiap semprotan. Kalau gitu sampai jumpa.